Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami di Famous Channel for Islamic Youth. Ini masih dalam suasana Lebaran ya, Mbak Im. Ini Iya, kita akan berbincang-bincang tentang mompreneur. Ini adalah acara seperti acara talkshow mompreneur ya, karena ini mengangkat UMKM. Dan kenapa sih seorang wanita itu harus menjadikan dirinya sebagai mompreneur? Apakah penting? Nah, di studio sudah hadir narasumber kita, yaitu Bu Siti Nur Imamah. selamat sore Mbak. Alhamdulillah. Saya Iya. panggilnya Mbak Im aja ya. Oh, boleh, boleh, boleh. Mbak Im, ini kita akan berbincang-bincang tentang produk. Iya. Dan ini Anda ini saya perhatikan adalah sudah menjadi mompreneur gitu. Mompreneur how to be success gitu dengan produk-produknya. Dan kenapa sih seorang wanita itu perlu menjadi mompreneur gitu. Ya, oke. Terima kasih Mbak. Eh, Gini, kenapa perempuan itu harus mandiri ya? Eh, saya sendiri sebenarnya kan ASN di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk. Tapi Kemenak. ya Kemenak. Tapi di luar tugas-tugas kita, memang kita ada yang namanya itu pengabdian kepada masyarakat. Nah, sebagai PNS yang kita itu juga harus mengawal program-program kebijakan pemerintah, maka ada hal yang lebih pada diri saya itu yang kita abdikan kepada masyarakat. Salah satunya adalah kita selalu membuat pelatihan-pelatihan kepada masyarakat gitu. Nah, sebelum buat pelatihan-pelatihan itu kan kita harus punya produk, hanya punya produk. Nah, kita selalu inovasi produk yang belum diproduksi di Nganjuk. Oke. Ya, belum diproduksi di Nganjuk. Yang Nah, belum diproduksi di Nganjuk. Kira-kira apa nih? iya, Menarik makanya sekali. perlu inovasi ya, perlu Inovasi, inovasi, gitu. perlu inovasi. Nah, Iya. produk-produk kita ini saya perkenalkan ya, Mbak ya. Iya, iya. Yang pertama ini adalah moringa, Moringa. moringa aloe vera. Oke. Moringa aloe vera Bisa ini, ditunjukkan? ya, ini Ya, moringa aloe vera. Nah, di moringa moringa aloe vera ini bahan bakunya adalah kelor. Daun kelor. Daun kelor, dan kita menanam kelor itu di Desa Ngujung, Kecamatan Gondang. Dekat sini. Iya, jadi kita manfaatkan lahan perhutani untuk kita iya. tanamin kelor dengan masyarakat LMDA, kemudian kami beli dan jadilah produk minuman instan yang ini laku keras, apalagi Oke. waktu COVID kemarin ya, karena manfaat kelor tuh luar biasa. Nah ini kenapa kok sampai laku keras? Ini dari daun kelor. Ini manfaatnya apa dari produk moringa ini? Iya, moringa itu dikenal dengan sebutan miracle of tree. Jadi pohon Miracle of ajaib tree. ya. Miracle of tree, pohon ajaib. Pohon ajaib karena begitu banyak sekali manfaat kelor. Salah satunya ini banyak sekali mengandung vitamin C-nya. Vitamin C-nya ini adalah 7 kali dari jeruk. 7 kali dari jeruk ini berarti sudah melakukan suatu penelitian ini. Penelitiannya dari yang ahli aja. Dari yang ahli Dari aja. ahli. Oke, Kemudian juga bisa mengurangi tekanan darah tinggi, terus kemudian menguatkan antibodi sehingga antitoksin dan antioksidan. Nah, tahu sendiri kan kalau antioksidan itu akan memperkuat tubuh kita tidak terpapar penyakit kanker gitu. Iya, pentingnya menjaga kesehatan. Iya. Dan ini adalah produk herbal ya, Mbak Ibu. Iya, herbal. Dan Herbal. ini yang paling laris itu adalah ini. Biasanya kan kalau kita udah usia 50 tahun ke atas itu kan mulai asam urat, kolesterol gitu kan. Anu ya, Kesemutan gitu tata. mulai mendatangi itu. Aduh, Iya. jangan banget deh, Nah, ini gitu. cukup minum ini aja 1 sendok 1 gelas sebelum tidur, udah besok pagi sehat deh, nggak Apa gering-gering ada lagi perlu ini. dicampur dengan gula atau bagaimana? Oh enggak, ini sudah ada. Jadi ini sudah ada kelornya, sudah ada gulanya, sudah ada jahenya, dan sudah ada Oh, mintnya, sehingga rasanya streaming gitu. Pemirsa, ternyata di moringa ini sudah mix, ada gula, Ada jahe, jahe, ada daun mintnya juga. ada daunnya. Seger ini rasanya ya. Iya. Pas banget, dan ini adalah herbal. Dan kita harus cinta produk kita, yaitu produk Indonesia. Dan ini dari alam Indonesia asli ya. Betul, dan Iya. ini Bun, kalau kita itu kan bagaimana kita membuat produk tapi juga bermanfaat untuk konsumen, juga bermanfaat juga kita meningkatkan ekonomi teman-teman di sekitar kita. Jadi kalau ini saya tidak ngecer, tapi kita jual reseller, banyak sudah reseller kita. Oh, Iya, alhamdulillah. banyak reseller
sehingga dari reseller itu resellernya kan juga dapat masukan juga, jadi nggak perlu produksi, cukup jadi reseller sudah bisa jadi mompreneur. Itulah perlunya mengintegrasikan diri dalam kesejahteraan ekonomi bangsa. Iya, jadi bagaimana kita produksi Iya. tapi kita juga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Inilah pentingnya mompreneur itu suatu keharusan ya Mbak Im ya. Iya, Gitu. dan gini, kita jadi perempuan tuh harus mandiri karena kita nggak tahu kedepannya itu seperti Iya. apa. Saat ini mungkin kita masih punya suami yang punya penghasilan, Iya. tapi kita nggak tahu jalan Allah seperti apa Iya, gitu. iya. Selain itu juga kita bisa menambah pendapatan keluarga, bukan yang Oke. utama. Bukan yang utama. Tapi bagi mom single Iya. gitu kan, ini adalah menjadi hal yang utama. Oh iya, tulang Gitu, punggung untuk tulang mom single. punggung. Oke, ini produknya banyak sekali ya. Yang ini ya, pemirsa, ini boleh dijelaskan produk apa ini? Ah ya, kalau yang ini kita beri nama Rojin. Rojin, Rojin Rojin. itu Rosella ginger. bunga rosella dan jahe. Iya, ya. Rosella ginger. Oke, Nah, biasanya kan orang-orang itu produksi hanya Rosella sama gula aja. Oh, iya, iya. Tapi bagaimana kita mendapatkan manfaat sehat yang lain? Jadi ini Rosella ginger plus cengkehnya. Oh, ada Jadi cengkehnya. walaupun ini diminum pakai es, tapi badan pun itu terasa hangat. Berarti begini, dalam membuat suatu produk boleh kita berinovasi, berimprovisasi, itu boleh ya? Boleh, Iya. boleh. Dan ini ya uniknya lagi minuman ini tuh soft drink. Soft drink. Iya, soft drink. Jadi rasanya itu Berarti kayak seperti minuman Sprite. soda gembira Ya, gitu ya? ada sodanya. Oh, mak Nah, sodanya itu berasal dari apa? Sodanya itu berasal dari asam citrat yang dihasilkan oleh Rosella itu. Oh, Dan ini Rosellanya. Natural, tetap natural guys. ya. Tetap herbal ini ya. Dan ini bunga Rosella ini kita ambil dari desa Bajulan. Bajulan itu daerah Lengkong ya? Bukan, Loceret. Loceret. Kecamatan Loceret Bajulan ini. Karena Bajulan sawahan itu produksi bunga Rosella, tapi kan mau dimanfaatkan bikin apa belum tahu. Nah, ini kita sudah inovasi ini. Nanti kalau teman-teman mau ngadakan pelatihan bikin ini siap, gratis semuanya Oke. free. Ibu ini luar biasa. Beberapa tempat di Nganjuk ini dieksplor. Dieksplor guys ya. Yang tadi ada di Ngujung. Ya. Iya. Itu masuk kecamatan Lengkong. Gondang, Gondang. produksi kelor. Kelor. Yang ini tadi Bajulan itu Iya. daerah Loceret. Loceret. Nah, Jadinya minuman ini Rojin Rosella ginger. Anda ini Soft mengeksplor drink. daerah Nganjuk. Ini kayak saya perhatikan ini langkah Anda itu seperti apa ya? Kursi yang ada gelindingannya kayak gitu. Jadi kita memang harus bangga dan kita harus mengangkat Kabupaten Nganjuk, Mbak, Iya. karena potensinya sangat luar biasa. Iya. Nah, Siapa lagi kalau nggak kita gitu ya? iya, kapan lagi kalau nggak sekarang dan Iya. siapa lagi kalau bukan kita Ah, itu, gitu. guys, ya, gitu. Ji, ini Rajin. Banyak. Terus yang ini, yang ini namanya segar sekali, tergoda saya. Sparkling coffee. ya Sparkling Coffee. Sparkling coffee. Ya, ini sebenarnya minuman fermentasi dari kopi. Kopinya ini kopi excelsa atau biasa orang desa Coba itu bisa nyebutnya ditampilkan di ya kamera, ini Sparkling Coffee. Sparkling Coffee. Kopi ini kopinya itu adalah kopi excelsa. Orang desa itu nyebutnya kopi nongko Kopi nongko. karena aromanya itu Ada campuran nangka. nggak ada campurannya sih, aroma aja yang kayak nangka sehingga dikenal dengan kopi nangka. Dan ini saya ngambil kopinya itu juga dari Bajulan. Bajulan lagi. Bajulan Ya, lagi, oke. iya. Sekarang begini, kita ngomong-ngomong tentang fermentasi. Apakah fermentasi itu aman gitu? Oh, apakah fermentasi itu aman? Iya. Ya, sebenarnya Konsumen gini. loh perlu. Iya, karena semua fermentasi itu mengandung alkohol ya. Iya, Cuman iya. kita harus mengendalikan supaya satu itu halal, Halal. tidak melebihi ambang batas Iya. halalnya itu. Oke. Dan ini sebenarnya fermentasi kalau masih biangnya itu ya bisa sampai 5% ya. Tapi ini sudah kita olah lagi sehingga ini menjadi nol alkohol. Oh, nol alkohol. Ya, sudah ada alat ukurnya, ini nol alkohol. Oke. Dan ini coffee wine ini campuran dari kopi, Ya. kemudian jahe, ginger. Nah, jadinya nanti wah silahkan diincipin deh, Mbak. Oke, siap. Ini pokoknya beda banget dengan kopi-kopi yang lain. Oke, Tuh. inovasi dari kopi. Ya, ini inovasi dari Ya, kopi. dan walaupun fermentasi tetap aman pemirsa untuk Aman. dikonsumsi. Ya. Yang putih ini apa ini? Oh ya, yang putih. Nah, Beras kencur, ini beras kencur nih. beras kencur. Beras kencur kan biasanya warnanya Tapi, warnanya
kuning kan ya, agak Itu kok kuning-kuning sebenarnya gitu. itu namanya kok beken itu disingkat gitu toh beras Iya. kencur. Ini produk namanya beken beras kencur ya. Keren. Tak pikir beken itu artinya Apa? beras kencur pun juga punya suatu hal yang beken. Iya. pemirsa, Jadi gitu. kita bikin nama-nama tuh yang unik biar mudah diucapkan. Beras kencur kepanjangan dari apa? Beken. Ini inspirasi sekali pemirsa. Jadi beras kencur jadinya beken. Iya. Nanti jeruk manis jadinya Jerman. Jadi ini beras kencur ini Mbak yang unik ya, beras kencur ini kita menggunakan ini beras kencur itu ya beras kencur tapi kita tambah jahe, nggak ada kunirnya sehingga warnanya tetap putih gitu kan. Oke. Ah, ah. Apa itu diserbukkan dulu atau langsung itu? Enggak, kalau beras kencur itu kan kita pakai beras ya. Nah ini uniknya berasnya itu adalah beras organik sehingga ini nggak cepat basi. Oh, beras organik. Intinya tuh agak lama expirednya. Iya. Dan ini pun juga nanti semua bahan-bahan ini kan bahan prebiotik ya. Bahan prebiotik. Nah, kemudian nanti ketika dia fermentasi itu akan menjadi probiotik yang itu baik untuk pencernaan maupun usus. Nah, jadi kalau kita bikin minuman itu yang menyehatkan. Nah, intinya produk buatan saya itu bagaimana menyehatkan, murah, meriah, tapi ini kita bikin sehat. Yang terbaik untuk konsumen pemirsa. Iya, kan kadang kita jengkel ya, kita baru minum gitu, waduh wes seri, batuk-batuk kan Aduh, ini gitu. gulanya original nggak ya? Kadang ada loh terjadi seperti itu. Iya, tuh. betul. Gitu. Padahal sebenarnya dengan kita menggunakan bahan-bahan yang aman gitu, mahal dikit nggak apa-apa. Yang penting konsumen itu senang dan sehat gitu. Kalau orang Jawa istilahnya rego nggawa rupa. Dan ini pun juga dia akan terfermentasi sendiri sehingga ini rasanya ada krenyesnya berkarbonasi. Seperti karbonasi seperti layaknya minuman Soft drink? Soft drink. Iya, belum pernah kan nyoba beras kencur yang soft drink? Beras kencur yang soft drink biasanya kan beras kencur yang original of our culture gitu. Oh iya. Dan yang hijau ini apa ini? Ini namanya Monjes. Saya kok terbayang Apa ya kayak Monjes ya? Apa itu Monjes? Monjes. Monjes ini lemon, jahe, seri. Oh, ada lemongrass-nya. Coba ditunjukkan kepada pemirsa. Ini. Monjes ini lemon, jahe, seri. Oke. Jadi Lemon ini dari lemon, jeruk. lemon, jahe, sama seri. Sama Dan seri. ini semua adalah produk hasil hutan, Mbak. Hutan mana lagi nih? Ini kita yang di hutan Magor Kulon di Desa Manyung. Jadi di Desa Manyung itu kita nanam, kita memanfaatkan lahan hutan, itu kita nanam ya sekitar 200 pohon lemon lah. Nah, sehingga bagaimana kita produksi lemon tuh memang benar-benar lemon, bukan asam sitrat yang digunakan untuk kejutnya itu. Karena banyak yang misalkan KW. Yang penting kecut gitu kan, ternyata yang dipakai apa gitu. Nah, ini memang kita Tapi memang masyarakat asli. memang masyarakat semakin hari itu semakin cerdas. Iya. Menilai ini produknya kualitasnya original, high apa tidak, itu masyarakat semakin cerdas. Iya. Nah, sekarang begini, dari hasil-hasil hutan yang ada di Kabupaten Nganjuk, itu kan produknya itu sebenarnya bahannya sederhana dan mudah didapat. Betul. Nah, sekarang Anda kok bisa terinspirasi produk ini menjadi kelihatan lux atau mewah? Ini inspirasi Anda dari mana kayak gitu? Perlu diketahui loh pemirsa seperti ini. Gitu ya. Iya Dapat dong. dari mana gitu ya. Kok tampilannya tuh mewah, padahal produknya tuh sederhana bahannya. Sederhana gitu. tapi konsumen senang dan itu menyehatkan. Jadi gini, sebenarnya kalau kita itu berinovasi ya, ATM boleh, tapi harus ini kita harus ada inovasinya agar kita menghasilkan produk yang baru. Produk yang baru. Sebenarnya bahan-bahan itu kita tuh luar biasa. Nah, tinggal bagaimana aja lah kita trial gitu. Jadi Itulah. minuman yang sumber daya kita, sumber daya Indonesia itu luar biasa. ya. Tapi memanfaatkannya ini perlu apa ya? Dengan kolaborasi tenaga ahli juga kan seperti itu. Dan ini harus ya Mbak Im ya, ini dipotensikan sehingga ini tampak membuktikan dari bahan sederhana menjadi suatu produk dengan kualitas high class, kualitas yang tinggi. Saya tidak membawa banyak produk ya, sebenarnya ada sih yang tidak saya bawa ke sini ya. Salah satunya pisang, tahu pisang ya? Pisang ini diolah jadi inovasi. Kalau keripik pisang udah biasa lah ya. Keripik pisang biasa. Tapi bagaimana pisang itu kita rubah jadi minuman? Aduh, nggak bayangin pisang aja di jus aja rasanya
Kayak gitu. Biasanya kan Ini, di jus kan. Iya. Nah, Jadikan jus itu kan kesannya kayak bubur pisang gitu ya. iya, tapi enggak, nanti kita jadikan minuman ya kayak begini. Oh bisa ya? Bisa, namanya itu sparkling banana. Bagaimana? Berarti ada proses penyaringan yang lebih gitu ya? Iya, jadi prosesnya juga fermentasi juga. Nah, itu kemarin udah kita uji coba gitu. Nah, ternyata banyak yang suka. Kan kita berikan kan, kita uji coba. Nah, dari 30 orang yang kita uji coba kan nggak ada klaim bagaimana. Langsung Wah, diterima langsung ya, diterima. weh. Wih, ini gimana? Ini unik banget, enak, segar gitu. Oke. Iya. Pemirsa, ibu yang satu ini penuh inovasi. Sesuatu hal yang sekiranya di otak manusia kelihatannya kok belum terlaksana, dilaksanakan duluan. Pisang aja bisa menjadi minuman yang jernih. Iya, saya tadi nggak bawa. Iya kan? Iya. Nah. Dan ini semua Mbak, kita hari ini tuh bersyukur ya. Sekarang di Nganjuk itu sudah ada yang namanya pusat oleh-oleh. Oh, Jadi, ada ya? Di mana ini? jadi Biar di pemirsa tahu, tunjukkan Bim, di mana pusat oleh-oleh Nganjuk. Kayak ya, gitu. jadi ini buat teman-teman UMKM juga dan juga masyarakat Nganjuk. Tempat Pong itu adalah sebuah tempat yang dimana itu akan dipajang seluruh hasil UMKM dari teman-teman Kabupaten Nganjuk. Oke. Nah, di situ Pong itu tempat untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli. Nah, termasuk produk saya ini semua sudah ada di Pong, di tempatnya di Jalan Gondowardoyo. Daerah mana tuh? Alun-alun Nganjuk, tahu kan alun-alun iya, Nganjuk iya, kan? iya. Alun-alun Nganjuk itu ke selatan dikit. Jalan Gondo Wardoyo nomor Wardoyo, 29. Nomor 29 Ya. kita akan menemukan pusat oleh-oleh Kota Nganjuk. Nganjuk. Namanya Jadi, Pong. Pong, namanya Pong. Pemirsa bisa mencarinya di situ. Ya, Ya, ini dan juga UMKM lain bisa titip di situ. Oh, UMKM. Iya. Para sahabat pelaku UMKM yang ada di Nganjuk semuanya bisa menitipkan produknya di Pong, yaitu di alun-alun Nganjuk ke selatan ya. Iya. Tepatnya di Jalan Gondowardoyo Gondowardoyo nomor 29. Nomor 29. Oke, ini suatu informasi yang menarik pemirsa kayak gitu. Saya mau tanya, Anda ini ASN-nya di bidang apa? Iya, kalau saya Ketawa. kalau saya ASN itu pekerjaan saya itu jalan-jalan dibayar gitu karena saya sebagai pengawas madrasah, jadi saya roadshow dari satu kecamatan ke kecamatan lain. Nah, Kok ini ya, Anda berarti di Kementerian Agama ini berarti Iya. ya? Tapi kok Anda pede sekali menampilkan produk kesehatan? jadi gini Mbak, jadi di sela-sela pekerjaan saya karena kita keliling Kabupaten Nganjuk dari kecamatan ke kecamatan, dari desa ke desa, akhirnya kita bisa lihat potensi yang ada di masyarakat itu apa, dan sering kita mengadakan pelatihannya, semuanya itu juga free gitu. Free. Ternyata Iya. orang lapangan pemirsa. Iya. Dan apakah seperti ini Anda membuat produk-produk herbal ini berkolaborasi dengan dinas kesehatan juga? Karena ini kan terkait dengan dinas kesehatan juga. Iya, jadi kita harus semuanya kan harus izin ya. Iya, iya. Ke dinas kesehatan tuh sebelum kita ngurus izin itu dulu kita ada sosialisasi. Jadi kita dikumpulkan dulu, diberitahu bahan-bahan yang berbahaya itu nggak boleh dipakai, terus bagaimana cara produksinya gitu, terus bahan yang aman dipakai itu apa, terus menjaga keamanan konsumen. Nah, keamanan ya setelah itu baru kita disupervisi di tempat produksi, kemudian kalau nanti sudah ACC keluarlah yang namanya PRT, produk industri rumah tangga. Produk industri rumah tangga, Iya, PRT. PRT. Kemudian nanti kita akan menuju sertifikat Halal, betul. Dan ini kita lagi proses semua untuk proses sertifikasi halal karena di tahun 2024 itu nanti kan semua sudah. Nah, ini kita di kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk juga memfasilitasi teman-teman untuk self declare, nggak ada biayanya. Semuanya free, dan teman-teman penyuluh penyelia itu sudah banyak, atau bisa juga nanti teman-teman datang aja ke Pong untuk produk yang belum ber-INB, yang belum PRT, yang belum sertifikasi halal. Nah, itu bisa datang ke Pong, nanti akan difasilitasi untuk pengurusan itu. Iya, karena Jawa Timur ini akan menjadi sentra produk halal, dan itu adalah tujuan dari gubernur kita ya. Iya, Ibu Khofifah. Ibu Kita Khofifah. sukseskan. Betul. Antara juga saya pernah mendengar itu OPOP.
one pesantren one produk. Iya. Ini erat kaitannya dengan sertifikasi halal. Iya. Kayak gitu. Selain itu Mbak, kalau saya di luar kedinasan saya itu kan punya yang namanya kegiatan sosial sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Ini SR zaman sekarang ya, bukan zaman Belanda dulu Iya. ya. Kalau zaman Belanda dulu kan SR itu ya. Iya. Ini sekolah rakyat ini maksudnya apa ini? Apa erat kaitannya dengan pendidikan luar sekolah? Eh, ya kan kita long life education ya. Long life education for Jadi kita untuk sekolah rakyat ini kegiatan kita tidak baca tulis, tapi lebih pada bagaimana kita tuh menggiatkan ekonomi di desa. Nah, salah satu produk yang sudah kita dampingi tahu wisata Mbetet, wisata Tani Mbetet. Iya, yang kayak di itu ya di London. Ya, jadi kita dampingi akhirnya muncullah wisata Tani Mbetet. Gitu. Itu pembibitan ya. Tempat wisata sekalian itu sawah gitu, wisata Tani Mbetet. Kemudian di warna wisata edukasi Manyung yang di hutan. Nah, itu produknya dari sekolah rakyat. Dan juga kita dengan teman-teman aktivis pertanian dan lain sebagainya itu juga membuat organisasi di desa yang pertanian itu namanya BUMP, Badan Usaha Milik Petani, sehingga bersinergi dan lain-lain sebagainya. Jadi sekolah rakyat ini tidak hanya baca tulis, tapi bagaimana lebih kepada satu, perempuan itu berdaya, desa itu berdaya, hutan itu berdaya. Dampak sosialnya itu lebih besar dengan peningkatan ekonomi, dan kita bentuk wisata-wisata itu. Berarti di situ ada penerapannya dengan sistem pendidikan budaya kita, yaitu gotong royong ya. Betul. Di situ ya. Dan kalau kita sih nggak banyak ya, relawan kita tuh hanya 5 orang. Tapi gini, filosofinya itu yang bagus ya. Jadi ini filosofinya dengarkan menarik. Jadi untuk kita menjadi relawan itu kita tuh harus cukup dulu. Cukup dalam apa itu? Cukup dalam segala hal. Kita harus cukup dulu, sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar bukan karena uang, karena kita sadar Allah tuh sudah memberikan kita itu cukup. Maka ketika kita melakukan kegiatan sosial di sekolah rakyat, pendampingan termasuk produk UMKM, produk wisata itu kita gak golek sangu urip. Artinya kita tidak minta sesuatu, semuanya nol, mulai dari desain, layout gambar, mulai pelatihan, semuanya itu adalah free. Kita cuman golek sangu mati, gak golek sangu urip tapi golek sangu mati. Artinya apa? Kita tebar kebaikan sebanyak-banyaknya, mengharap ridha Allah aja sebagai bekal untuk kita nanti menghadap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena ibadah itu kan tidak hanya melulu sholat, betul, baca Quran, itu ya memang ibadah, tapi memang ketika kita ada hablum minanas, hablum minallah, kita seimbang, dan di situ adalah kita seakan-akan mendapatkan suatu kebahagiaan lebih dalam diri kita. Gitu. Dan kita itu ikut senang aja ketika wisata Tani Mbetet rame, wisata Manyung itu rame gitu. Warung mewah yang di Cermi Pace. Itu rame, kita senang, bahagia gitu. Jadi ternyata bahagia itu kalau kita itu melihat orang lain bahagia. Kita bahagia kalau kita melihat kesuksesan orang lain yang kita bantu. Kita bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Mbak Im, terakhir nih ya. Ini berkaitan dengan UMKM. Bagaimana agar teman-teman, sahabat-sahabat UMKM ini di Nganjuk ini bisa bersatu dengan kolaborasi yang solid, sehingga produk-produknya itu juga nanti akan sold out kayak gitulah. Nah, ini bagaimana motivasi Anda agar teman-teman ini lebih berinovasi dan lebih bersatu, karena saat ini UMKM Nganjuk kan perlu ya namanya suatu hal perkumpulan yang solid, lebih disolidkan lagi. Itu bagaimana motivasi Anda pada teman-teman UMKM? Ya, jadi untuk seluruh teman-teman UMKM ya, satu, perbanyak jaringan. Jangan pernah cari musuh. Satu orang musuh itu nggak nyaman ketika kita melakukan usaha. Jadi kita tebar network jaringan kita itu sebanyak-banyaknya, dan jangan hanya berfokus pada satu komunitas aja atau satu organisasi, tapi bergabunglah dengan organisasi-organisasi yang lain. Karena ketika kita itu punya usaha, kalau target pasar kita itu luas, maka jaringan kita itu juga akan luas. Ketika jaringan kita luas, pasar kita luas, pendapatan kita itu juga akan
banyak. Oke. Gitu. Jadi lebih baik bersatu, Bersatu. jangan bertengkar hal-hal yang kecil. Biasa Hal-hal kan yang kalau di sepele grup nggak perlu dipertengkarkan, gitu. jadi kalau kita fokus pada masalah kayak gitu tuh ya nggak akan maju-maju karena energi kita habis pada masalah, tidak pada inovasi, tidak pada kita perbaikan produksi gitu. Oke, terima kasih. Pemirsa, intinya kita dalam UMKM harus lebih memperkuat diri dalam kebersamaan, menambah jaringan gitu. Sehingga ketika kita mempunyai banyak jaringan, kita aktif di beberapa komunitas di masyarakat, maka itu akan membantu kepada pengembangan produk kita, juga akan membantu produk kita itu lebih sold out dan dikenal oleh masyarakat dan akan terjual dengan laku keras. Iya, dan ini Harapannya ada itu. ini masih ada lagi nih, Mbak. Iya, iya. Kita nanti tanggal 17 18 ya. 17 18 itu saya mengundang perkumpulan perempuan wirausaha se-Jawa Timur. Tanggal 17 18 nanti di Wana Wisata Edukasi Manyung. Nah, itu silahkan teman-teman UMKM yang di Kabupaten Nganjuk itu bergabung bawa produk, karena nanti kita langsung kurasi produk untuk permintaan Timor Leste. Oh, untuk ekspor ini? Iya, Untuk ekspor, pasar dagang kita nanti ke Timor Leste. Oke, Nah, luar produk biasa. kita unggulan kita kan bawang merah. Ya. Nah, silahkan teman-teman nanti oke. bisa ikut kurasi di tanggal 17 18 itu. Semoga nanti produk Nganjuk itu ada yang masuk gitu. Oh ya, ini adalah kesempatan emas pemirsa. Kesempatan kadang tidak datang 2 kali. Ya. Tanggal berapa tadi? Tanggal 17 18. Oke, Di Wana Wisata Edukasi Manyung. Wana Wisata Edukasi Ya. Manyun. Mbak Im, terima kasih atas informasinya. Semoga ini bisa memberikan informasi yang lebih, inovasi kepada masyarakat pada umumnya dan umumnya pada teman-teman sahabat UMKM yang ada di Nganjuk. Oke. Terima kasih dari kami di Famous Channel for Islamic Youth. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.